Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Herman Surfando Renabong, salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi dalam video kali ini, video sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah seminar masalah sosial, saya akan menjelaskan terkait dengan proposal penelitian yang saya teliti dengan judul Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kebutuhan Keluarga, dengan lokasi penelitiannya yaitu di Desa Butik, Kecamatan Sambi Rampas, Manggarai Timur. Oke, jadi langsung saja kita beralih ke penjelasan terkait dengan proposal penelitian saya. Oke, jadi langsung saja pada bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 terkait dengan latar belakang. Jadi Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris, yang dimana pada dekade 1960-an sektor pertanian pernah menempati posisi teratas dalam penyerapan tenaga kerja perempuan. Bahkan sebagian besar pekerjaan di sektor pertanian ini dikuasai oleh pekerja perempuan. Nah, jadi di sini di pendahuluan latar belakang langsung saja dijelaskan terkait dengan tenaga kerja perempuan sebagai buruh tani perempuan. Di mana pada dekade 1960 sektor pertanian sangat banyak menyerap tenaga kerja perempuan sebagai buruh tani. Jadi pada penjelasannya bahwa pekerjaan laki-laki di sektor ini umumnya terbatas pada pengelolaan lahan, sedangkan tahap merawat sampai memetik hasil pertanian sebagian besar dikerjakan oleh kaum perempuan. Oke, jadi dimana kita tahu bahwa identik dengan laki-laki identik dengan suatu yang kasar, sedangkan perempuan identik dengan suatu yang lembut dan halus. Jadi suatu pekerjaan yang kasar atau yang berat itu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan suatu yang dikerjakan halus dengan suatu yang halus itu dikerjakan oleh laki-laki, oleh perempuan, misalnya dalam tahap merawat, memetik, dan itu dibutuhkan suatu keterampilan yang halus. Jadi selanjutnya kaum perempuan terlibat dalam sektor pertanian dan bahkan perempuan menjurus ke berbagai bidang pembangunan untuk mensejajarkan tenaga kerja perempuan ke dalam konsep-konsep kerja. Masyarakat yang semakin maju ke zaman baru seperti zaman sekarang ini mengalami begitu banyak perubahan tersebut, diantaranya adalah munculnya emansipasi wanita, yaitu usaha melepaskan diri dari peran wanita yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru sesuai dengan zaman baru dalam keluarga dan masyarakat besar, perubahan pada sistem perekonomian dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya hal ini terjunnya perempuan ke dalam dunia pembangunan, perkembangan pembangunan, dan juga menjadi pekerja, itu sebenarnya salah satu usaha wanita dalam melepaskan diri atau membebaskan diri dari suatu tradisi yang dianggap bahwa perempuan seharusnya berada di kasur, sumur, dan dapur. Dan pada dasarnya di hal-hal seperti itu perempuan hanya bekerja untuk melayani kaum laki-laki. Nah, hal itu ditentang dengan cara menjadi buruh tani perempuan. Itu salah satu alasannya untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Fenomena perempuan bekerja di Indonesia cenderung terlihat di kalangan ekonomi rendah, terutama di pedesaan. Akad tersebut membawa perubahan pula dalam alokasi ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi mau tidak mau harus diakui, walaupun pada kenyataannya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kerja. Perempuan yang bekerja dapat membantu suami dalam mendukung perekonomian keluarga. Untuk membantu ekonomi keluarga, peran perempuan yang bekerja sangat dibutuhkan, terutama dalam hal membantu menambah penghasilan keluarga. Mereka bersedia menyumbang tenaganya untuk menghasilkan gaji atau upah. Jadi di sini perempuan tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi dia juga mengambil peran sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tanggungan suami yang sebenarnya menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga diambil alih oleh ibu rumah tangga, karena kita tahu atau kita dapatkan kebanyakan hal ini di kalangan keluarga yang ekonominya rendah. Jadi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau menambah penghasilan dalam keluarga, seorang ibu atau istri dia mengambil peran sebagai pekerja untuk menambah kebutuhan keluarganya.
Sebelumnya saya lupa jelaskan bahwa dalam proses penelitian yang saya ambil ini, uh, dalam lingkup pertanian itu di bagian perempuan sebagai buruh tani di persawahan atau di sawah. Selanjutnya, menurut Sagioyo mengatakan bahwa persoalan kemiskinan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan sampai zaman pembangunan. Dalam hal ini sering kita jumpa berbagai persoalan tentang kemiskinan, dengan peran perempuan sebagai wanita tani atau buruh tani sangat membantu berbagai persoalan dalam ekonomi. Bahkan ranah pencari nafkah perempuan kerap menjadi tulang punggung keluarga, apalagi mereka yang berstatus janda. Terlebih perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Jadi menurut Sagioyo, hal tersebut, jadinya perempuan sebagai buruh tani atau pekerja itu dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Apalagi menurut Fakih Mansur itu mereka yang janda harus memikul beban yang berat dan harus memiliki pekerjaan ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi selanjutnya, fenomena terkait peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat juga kita jumpai masyarakat Desa Buti. Desa Buti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas wilayah 1.200 hektar dengan ketinggian 1.800 di atas permukaan laut. Dengan demikian, jadi Desa Buti salah satu daerah dataran tinggi di Indonesia yang cocok untuk lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada di Desa Buti banyak menyerap tenaga kerja di bidang pertanian, tidak terkecuali tenaga kerja perempuan. Mata pencarian Desa Buti termasuk homogen yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan mereka, karena seluruh jumlah penduduk 1489 terdiri dari 464 penduduk laki-laki dan 845 penduduk perempuan. Dapat dikatakan bahwa 67% masyarakat Desa Buti bermata pencarian sebagian besar penduduk laki-laki bermata pencarian sebagai buruh tani dan guru, sedangkan jumlah keseluruhan penduduk perempuan yaitu sebagian besar sebagai ibu rumah tangga, buruh tani dan juga sebagai guru. Dengan lahan pertanian yang luas dan juga tuntutan kebutuhan hidup mendorong dan menjadikan perempuan untuk ikut serta dalam sektor pertanian. Hal ini dikarenakan dari 845 penduduk perempuan, 423 diantaranya adalah sebagai buruh tani. Sebagian dari mereka adalah buruh tani yang belum menikah dan sebagiannya lagi adalah buruh tani yang sudah menikah. Hal ini jelas bahwa usia produktif pekerja di Desa Buti berkisaran pada umur 20-30-an dan juga mereka yang masih berada di jenjang pendidikan yang rendah. Dalam hal kerja di bidang pertanian sawah, tidak semua pekerjaan untuk tanam padi semua bisa dilakukan oleh laki-laki, namun ada pekerjaan proses menanam padi yang membutuhkan bantuan dari perempuan, seperti penanaman bibit pada padi, menanam padi jelas lebih. Hal ini sungguh memerlukan keterampilan tenaga kerja perempuan, atau dengan kata lain dalam hal menanam, merawat, manen juga memerlukan tenaga kerja perempuan. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam bidang pertanian misalnya di sawah, pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstrak atau yang keras itu dikerjakan oleh kaum laki-laki, misalnya membajak sawah, karena itu membutuhkan kekerasan atau kuatnya fisik untuk menjalankan tugas tersebut. Sedangkan dalam hal memetik, memanen itu diperlukan juga keterampilan dari perempuan, karena sesuai dengan sifatnya yaitu halus. Sebagai buruh tani sawah, tentu hal ini tidak lazim membicarakan tentang sistem kontrak antara majikan dan juga buruh tani yang berlaku di antaranya, yaitu pekerja tetap, pemborong, pekerja harian lepas. Hal ini sangat berpengaruh pada penghasilan yang didapatkan sebagai buruh tani. Jadi hal lain yang saya lihat di Desa Buti, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, di mana perempuan sangat aktif dalam meningkatkan kebutuhan atau pendapatan keluarga. Bahkan sebagian masyarakat atau sebagian perempuan yang berstatus janda bisa menyelesaikan atau menyekolahkan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa
perempuan juga punya peran yang sangat penting dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi tujuan daripada penelitian ini adalah dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengatur latar belakang bertani perempuan Desa Buti, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, untuk mengetahui pembagian kerja yang dilakukan oleh buruh tani perempuan Desa Buti, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi tujuan daripada penelitian ini yaitu dimana mengetahui pembagian kerja yang dilakukan oleh buruh tani perempuan. Pembagian yang dilakukan dimana tadi dijelaskan bahwa perempuan ketika mengambil sebuah pekerjaan maka dia akan akan mendapatkan pekerjaan yang rangkap atau pekerjaan yang rangkap, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi pekerja atau sebagai buruh tani perempuan tersebut. Jadi di sini bagaimana apa yang akan dilakukan oleh perempuan untuk membagi waktu dalam hal menjalankan kedua pekerjaan tersebut, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai buruh tani perempuan. Demikian video terkait dengan proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih.